Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penikmat Indonesia, perkenalkan nama saya Yahya Agung Wibowo. Saya bertugas di SD Negeri 3 Gebobang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Sukari. Beliau adalah Kepala SD Negeri 3 Gebobang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan, atas waktunya yang sudah diberikan. Bapak sudah berkenan untuk mau saya wawancara. Mungkin tidak terlalu banyak Bapak waktunya. Mungkin itu Bapak Ibu, kami akan segera melaksanakan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kalau saya boleh bertanya Bapak, mohon maaf sebelumnya, ini terkait dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika Bapak. Ini pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Iya, terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan pertanyaan dari Pak Agung, ini memang biasanya saya dalam mengidentifikasi kasus, ya, apakah itu termasuk kasus dilema etika ataupun hukum moral, dengan beberapa acuan sebagai dasar saya, antara lain yang pertama, mencari dari diri sendiri atau individu apakah masalah tersebut berasal dari diri sendiri atau individu seseorang. Yang kedua, juga muncul dari manusia sebagai seorang sosial, karena para manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dengan orang lain, dengan pasti akan mempunyai gesekan sehingga akan timbul suatu permasalahan. Kemudian berikutnya juga disikapi juga dengan arif dan bijaksana. Jika ada suatu masalah harus disikapi dengan arif dan bijaksana, ya, tanpa memihak siapapun yang lagi berselisih. Kita posisikan diri kita di tengah-tengah. Kemudian berikutnya juga dengan mengedepankan organisasi dan kelompok. Apapun kasus tersebut, yang lebih penting adalah kita mengedepankan kepentingan organisasi dan kelompok daripada kepentingan pribadi. Kemudian juga mungkin juga dengan memprioritaskan jabatan dan profesionalisme sebagai ASN. Artinya apa? Tidak melanggar kode etik kita sebagai ASN. Kita prioritaskan jabatan dan profesional kita sebagai ASN. Mungkin jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Terima kasih. Jadi untuk hal tersebut, untuk mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus yang sama, ya, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, selama ini biasanya saya lakukan ada dua cara. Yang pertama, dilakukan dengan musyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan yang benar dengan menggunakan dua pihak yang berselisih dan memahami apa yang menjadi pokok permasalahan. Dan yang kedua adalah dengan diambil jalan tengah yang sama-sama menguntungkan secara arif dan bijaksana, supaya keduanya dapat memperoleh keputusan yang adil
dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ya. Untuk berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi dalam mengambil keputusan, biasanya langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan ini ada beberapa contoh. Yang pertama, merencanakan, yaitu dengan merencanakan terlebih dahulu kebijakan-kebijakan yang akan saya ambil. Yang kedua, membuat konsep program, dengan membuat beberapa konsep program sebelum saya menerapkan agar dapat saya pilih mana yang terbaik. Juga bisa mengumpulkan alternatif program. Dalam hal ini saya berusaha mengumpulkan beberapa alternatif program apa saja yang mendukung dan dapat dijadikan pedoman terhadap keputusan yang akan saya ambil nanti. Juga bisa melaksanakan program, saya akan melaksanakan program tersebut sesuai dengan langkah-langkah dan prosedur yang sudah saya ambil. Juga bisa umpan balik atau refleksi terhadap program terlaksananya. Saya akan membuat umpan balik atau refleksi terhadap program saya tadi, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau perlu beberapa tambahan bahkan perubahan. Kemudian berikutnya juga evaluasi. Dengan melakukan evaluasi, saya dapat menjadikan keputusan atau program tersebut sebagai pedoman jika hal tersebut akan saya lakukan lagi. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, menyambung dari yang pertanyaan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Baik, ya. Begini, setelah ada suatu kasus, langkah-langkah yang saya lakukan adalah sebagai berikut, terutama jika kasus tersebut adalah termasuk dilema etika. Contohnya di sini adalah kedisiplinan seorang guru dan siswa saat datang dan pukul 7.00 pembelajaran di sekolah kita harus segera dimulai, tetapi ada saja guru yang hadir pukul 7:30, ya. Nah, ini merupakan dilema etika yang harus ditanggapi. Langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, mempelajari kasus tersebut dengan mempelajari apa yang terjadi dan menjadi pokok permasalahan kita, dapat dengan mudah untuk mengambil tindakan atau keputusan. Kemudian yang kedua, menelaah kasus, yaitu mengetahui kasus apa yang ada dengan menelaah dan mengidentifikasinya. Kemudian ketiga, memetakan kasus dengan memetakan kasus tersebut, apakah kasus itu sedang, ringan atau berat, dan apakah melanggar hukum atau tidak. Kemudian berikutnya juga bisa kita pecahkan kasus itu dengan mengidentifikasi kasus tersebut, nilai-nilai kebajikan apa saja yang dilanggar. Kemudian juga bisa diselesaikan kasus tersebut melalui beberapa tahap, barulah mengambil keputusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Kemudian terkait dengan tantangan Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini? Ya, baik, ya. Jadi hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika bagi saya adalah: pertama, permasalahan yang kompleks, yaitu adanya permasalahan yang beragam dan sulit untuk dipecahkan atau diselesaikan.
Yang kedua, permasalahan individu dan sosial. Biasanya permasalahan tersebut menyangkut individu atau sosial dan banyak orang yang terlibat. Kemudian juga bisa yang ketiga, permasalahan yang sedang subjektif. Maksudnya apa? Di sini adalah permasalahan yang bersifat pribadi dan tidak layak diketahui oleh orang lain atau orang lain. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kelola dalam sebuah kasus kemudian diselesaikan? Apakah Bapak menyelesaikan di tempat? Apakah menyusun waktu terlebih dahulu diselesaikan kapan gitu? Mohon arahnya. Ya, terima kasih. Ya, ini dalam penyelesaian kasus dilema etika biasanya tidak ada jadwal tertentu. Karena apa? Kasus dilema etika ini juga tidak terjadwal. Masa ada kasus yang dijadwalkan? Ya, ini tidak ada. Kalau bisa kan kita tidak ada permasalahan atau masalah dalam menjalankan tugas atau di dalam berorganisasi. Semua berjalan aman dan sejahtera. Dan jika ada masalah, maka saya akan selesaikan dengan cara insiden atau spontan, tetapi mengacu ya pada kriteria kebijakan yang ada. Kemudian juga ini terkait dengan mungkin barangkali ada orang atau faktor yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema ini, Bapak. Baik ya. Jadi selama ini ada beberapa faktor atau orang yang mempermudah dan membantu saya memangnya dalam mengambil suatu keputusan. Di antaranya pertama dari tokoh agama, yang kedua mungkin dari bapak ibu guru agama, karena saya anggap dengan keahlian dalam agama mereka sehingga paham benar dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, dan dari bapak ibu guru atau dewan guru yang ada di sekolahan saya ini melalui musyawarah, ya, sehingga permasalahan yang ada mudah untuk dipecahkan atau diselesaikan. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Terakhir Bapak, sebelum nanti kita akhiri, pertanyaan terakhir dari hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini apa Bapak? Mohon disampaikan. Terima kasih. Dari sesi wawancara pada siang ini ada beberapa pembelajaran yang dapat saya ambil atau saya petik. Yang pertama, ternyata untuk memutuskan dilema etika itu tidak mudah, karena ada beberapa problem atau masalah individu dan sosial yang mencakup faktor hati dan perasaan yang harus ada penanganan khusus karena ada beban mental sehingga harus ikhlas dan sabar. Yang kedua, ini ada beberapa langkah yang harus saya lakukan sebelum saya mengambil suatu keputusan agar keputusan saya tadi tidak menyinggung berbagai pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga bisa keputusan yang saya ambil ini haruslah sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang ada. Terima kasih Bapak. Mungkin ini beberapa pertanyaan terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Saya juga mohon maaf apabila saya memohon waktu untuk wawancara banyak kesalahan. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Demikian jawaban saya kurang lengkap, mungkin ini saya juga sebagai kepala sekolah juga mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih.
Bapak Ibu guru hebat Indonesia, demikianlah sesi tanya jawab wawancara saya dengan Bapak Sukari selaku Kepala SD Negeri 3 Gebang. SD Negeri 3 Gebang, beliau adalah atasan saya dan saya mohon maaf apabila dalam proses wawancara ini banyak kesalahan dari kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.